Sebuah perbuatan yang terlihat sederhana, terkadang malah dapat menyentuh hati kita dan membuat kita tersadar akan kekurangan yang terjadi dalam keseharian kita. Harus kita akui bahwa etika hidup yang baik seakan sebuah barang langka dalam kehidupan kita dewasa ini. Manusia seakan-akan sudah lupa harkat dirinya sebagai makhluk sosial yang sewajarnya memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Permisi, Tante. Iya, sayang. Bengong. Udah ketemu belum bukunya? Belum nih. Ya udah, ayo cari lagi. Yuk, sebelah mana ya? Situ kali ya. Itu kali. Tadi aku udah liatin. Oh, mungkin di sini kali. Ayo. Aduh, capek. Wah, Belum. Masih banyak sebenarnya mau aku beli. aku juga belum memutari Summarecon Mall Serpong ini kan gede banget. Semuanya kayaknya ada di sini. Belum puas juga udah sebanyak itu, Belum, Bu. baru nemuin itu baru anak 1, anak 2, anak 3 belum. Tapi kan kamu bilangnya cuma mau nemenin aku. Nggak bisa, nggak mungkin. Ya udah, sekarang kita ngemil. Iya, Habis aku nggak sabar. ngemil. Ini enak banget ya kayaknya ya. Ini pesanan aku. Aku boleh nyicip. Boleh. Tapi Kita aku share juga- aja. Aduh, kamu Oh. nih. Kamu tuh emang kan dari dulu kerjaannya gampang tergoda sama rumput tetangga. Aku beli apa? Aku makanan nggak kamu tahan. pengen. Iya, kenapa sih? Aku pesennya ini kok jadi makannya ini. Waktu kita pelajaran fisika zaman dulu, inget gak? Di kelas. Iya. Itu lagi enak-enak belajar, kamu pengen bubur ayam. Keluar. Tapi kita takut ya, zaman dulu ya. Iya nggak Iya. sih? Segen banget. padahal gitu. aku lapar banget. Tapi karena kamu emang yang ngerasa takut mungkin ya zaman dulu kita. Nggak takut sih, mungkin segan. Nah, Tapi karena memang ada rasa segannya dan masih hormat sama guru, kayaknya itu menahan rasa lapar aku deh. sampai akhir pelajaran selesai baru kamu keluar. Akhirnya seperti itu ya, beda banget lah mungkin dengan Ini enak banget ya. kayak zaman anak-anak zaman sekarang gitu. Hal-hal yang seperti itu kayaknya sudah mulai ditinggalkan. Kayaknya banyak nilai-nilai yang Udah dulu mulai ditanamin ya ke kita tuh kayaknya sekarang udah nggak ada, kayak untuk bilang makasih, Iya, ya kan? betul. Untuk bilang tolong, Permisi, maaf gitu. Kayaknya kita salah satu jadi tugasnya kita juga sih sebagai orang tua bener. dan sekolah juga tentunya. Bener. Betul Nah, kalau banget. zaman dulu tuh kita namanya pelajaran budi pekerti, ya kan? Iya. Dikasih tahu banget sama orang tua gimana sih caranya memiliki moral yang baik, budi pekerti yang baik. Setuju sekali, tapi sekolah-sekolah sekarang kayaknya lebih mementingkan ujian. Jadi lebih mementingkan kurikulum, Emang terus nilai bagus. hafalan, nilai bagus. Sementara tata krama, budi pengerti itu kayaknya ya nomor sekian, malah nggak ada. Ya Karena masih. itu yang penting kan. Kalau kita ngomong zaman sekarang yang kejadian ada anak yang marah-marah di busway itu, Oh iya, yang kemarin heboh-heboh di media sosial. yang Sekarang dia nggak mau ngasih tempat duduk untuk ibu hamil. dan dia mencurahkan perasaannya di media sosial dan semua orang baca. Dan semua orang Akhirnya marah. bumerang. Dan itu kayaknya salah satu sikap yang menurut aku sih ya nggak sempat untuk berpikir dulu untuk melakukan sesuatu tindakan. Oh ini baik, ini tidak gitu. Masih ada nggak ya sekolah zaman sekarang yang benar-benar menanamkan hal seperti itu, yang jadi highlight gitu loh lah. Harusnya sih ada. Apalagi anak kita masih kecil-kecil ya. Selain di rumah, kita juga butuh pelajaran budi pengerti itu juga di sekolah. Karena sekolah juga rumah kedua untuk anak-anak. Karena waktunya Kita lebih harus lama cari di deh. sekolah kan dibanding di rumah kadang-kadang. Ya? Dari pagi sampai sore, waktunya juga di sekolah. Jadi kita memang bener-bener butuh sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Coba deh kamu cari deh, ada nggak sih? Apa di Summarecon Serpong? Apa kamu coba Google? Aku pernah dengar nih lah, ada sekolah yang memang benar-benar menanamkan nilai budi pekerti yang baik. Bentar, aku coba ya, aku browsing dulu ya. Nah, nemu nih aku. Sekolah Pahoa Summarecon Serpong. Pahoa Summarecon Serpong. Belajar menggunakan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Iya, Lalu mengajarkan kepada para siswanya pendidikan moral. Nah, lah, itu penting kan? banget. Yang berlandaskan ajaran kebajikan universal Konfusius. Ah, menarik banget. Iya, Terus. menanamkan kepada setiap siswanya nilai-nilai berupa sikap disiplin, mandiri, berdaya juang tinggi, Wah. menghargai diri sendiri dan orang lain,
dalam bertindak, mau dong. peduli pada sesama, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ngomong-ngomong soal anak sekarang, aku lupa tadi cerita sama kamu. Apa tuh? Di toko buku. Mm-mm. Tadi kan kamu ingat gak pas kamu nemuin aku lagi bengong? Hah? Nah itu ada dua anak yang menarik banget buat aku. Kenapa emang? Jadi mereka tuh balikin lagi buku yang dijatuhin sama orang. Balikin buku lagi sekarang. Kan biasanya kan kalau anak yang emang nggak ngerti, nggak diajarin, ya udah cuek Benar, ya? bebek kan. Lucu banget, Minta pasti diajarin di sekolahnya ya. Nah, aduh aku pengen nanya-nanya deh jadinya. Iya. Mumpung di sini ya. Tuh aku telepon dulu ya. Aku Coba. punya seorang yang bisa aku jadikan acuan untuk di daerah Sumarekon Serpong ini. Oh. Beliau yang tahu segalanya. Aku coba Jadi telepon sudah dulu. punya ya orang yang untuk bisa nanya-nanya daerah sini Ini ya. benar-benar orang yang bisa dipercaya. Halo, Bu Magda. Hai Mel. Hai, Bu, apa kabar? Nah, gimana kamu? Aku nih lagi makan sama sahabat aku. Terus tiba-tiba pengen ketemu Ibu, boleh nggak? Boleh dong. Ketemu di TK Pahwa saja boleh Mel. Tapi kamu ditemenin Bu Lili kepala sekolah TK Pahwa dulu deh ya. Oke Bu, dadah. Kamu kesana langsung. Langsung aja ya. Nah gini, kamu kasih infonya ke aku nanti, kamu cerita. Oh, kamu nggak ikut? Aku kan belum selesai belanja. Kan tadi aku bilang Sumarekon Mall-nya segede ini, masa aku nggak telusuri? Baiklah, Ya, ya udah nanti oke. aku kasih info ke kamu ya. Telepon aku, kalau begitu kamu dari sana. Sip? Habisin dulu. Sumarekon Serpong mempersembahkan klaster Flamingo, klaster terbaru di area The Springs Sumarekon Serpong, lokasi dekat dengan The Springs Club, sport club terbesar dan terlengkap di Jabodetabek. Tersedia ukuran 8x16 dan 9x16. Harga mulai 2,2 miliar rupiah. Jangan lewatkan penjualan perdana Sabtu 21 Juni pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Informasi lebih lanjut hubungi Sekolah dewasa ini lebih menampakkan karakter sebagai lembaga pendidikan saja. Atas nama kesibukan mencari uang untuk kebutuhan anak-anak, kita sebagai orang tua pun terjebak dalam pemahaman akan konsep membayar mahal sekolah bergengsi demi memenuhi hak pendidikan anak kita. Pendidikan budi pekerti seolah menjadi hal kecil yang dapat dikesampingkan dan digeser oleh beragam promosi paket pelajaran yang menjanjikan keampuhan bekal masa depan anak-anak kita. Kita lebih disibukkan dengan menjawab tantangan teori survival of the fittest yang membuat kita berlomba-lomba mempersenjatai anak-anak kita dengan ilmu yang paling canggih dari pabrik ilmu pengetahuan yang paling bergengsi. Namun saya yakin bahwa Sumarekon Serpong ini berbeda. Iya, Mi ada apa? Saya sudah janji sama Bu Lili, kepala sekolah di sini. Oh, kepala sekolah segini ya, silakan masuk. Terima kasih ya. Oke. Halo, Hai, hey, gimana sih rasanya sekolah di sini? Enak. Yang bikin kalian senang apa? Ada playgroundnya, terus apa lagi? Ada swimming pool juga, library. Ada gardennya. Oh, ada gardennya. Ada big city, banyak banget ya. Terus kalian belajar apa aja sih di sini? Bahasa Mandarin, Inggris, Indonesia. Terus? Udah? Musik kelas. Apa? Musik kelas. Music class. Komputer juga. Wah, jadi sambil main-main tapi sambil belajar juga. Wah, pinter banget. Ya udah deh, lanjutin lagi ya.
Dadah, bye. Budi pekerti, sebuah nilai dasar kehidupan yang sepertinya mulai terlupakan untuk ditanamkan di tengah gencarnya persaingan masa kini. Budi pekerti, sebuah nilai dasar kehidupan yang sesungguhnya merupakan faktor penentu dalam pembentukan kualitas seseorang untuk menjadi manusia, pengelola dunia yang arif dan bermoral, bukan hanya sekedar menjadi mesin penggerak kehidupan yang tak bernurani. Ibu Lili? Ya, Ni hao. ya apa nih Mbak Pak Hwashi? Waduh, artinya apa, Bu? Selamat datang ke sekolah Pak Hwa. Oh, oke, baik, terima Ya. kasih. Ibu, tadi saya dapat kabar dari Ibu Magda untuk langsung ketemu sama Ibu Lili. Iya, iya, iya. Jadi makasih banyak sudah kasih waktu buat saya untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Ibu, ini saya jalan dari luar sampai masuk ke dalam gedung ini. Dari tadi saya terpesona sekali. Ini gedungnya besar, begitu bagus, menyenangkan sekali untuk masuk ke sini. Gedung sebesar ini ada berapa orang sih muridnya? Siswanya kurang lebih ada 800 siswa. Oke, 800 siswa, TK saja. Iya, TK saja. Berarti fasilitasnya juga banyak ya, Bu ya? Ada apa saja sih, Bu, di sini? Sebetulnya saya berani bilang ini TK yang terlengkap ya. Sebetulnya kita ada roof garden yang sangat luas di atas kelas. Oh, di atas ada roof garden? Iya, Oke. jadi roof garden itu fungsinya untuk menurunkan suhu di dalam ruangan kelas. Karena ruangan kelas kita tanpa AC. Oh, semuanya ini tanpa AC? Benar. Jadi itu untuk siswa kalau ada yang sakit tidak begitu mudah untuk menular. Ya, karena kita jendela sangat besar, ventilasi untuk udara itu sangat-sangat lancar. Sistem sirkulasi udaranya juga jadi baik begitu ya, Benar, Bu ya? benar. Selain itu kita juga ada auditorium. Oh, auditorium juga ya, ada. jadi siswa itu kalau ada performance, ada kegiatan, kita tidak usah keluar ke luar sekolah. Kita bisa gunakan auditorium kita sendiri. Dan kita juga ada perpustakaan yang sangat luas, juga ada kolam renang yang sangat luas. Kita juga ada playground indoor dan outdoor. Ya, kita juga ada ruangan komputer, ruangan Montessori. Oke. Ya, yang bisa kita lengkapin untuk jenjang untuk TK dan preschool, di prasekolah itu kita semua lengkap. Jadi ada 800 siswa dan berapa orang jumlah gurunya yang ada di sini? Kurang lebih ada 100 di sini. Banyak sekali ya. Benar. Dan semuanya itu mengajar dengan bahasa Di kurikulum kita itu bahasa Mandarin. Mandarin, Iya, oke. Mandarin. Yang kedua baru Inggris dan ketiga baru bahasa Indonesia. Oke, jadi 3 bahasa itu yang digunakan Benar, di sini ya. benar, Oke, baik. Wah, ini menyenangkan sekali. Saya sih kepingin jalan-jalan untuk melihat-lihat lagi begitu ya. Ya. Semua fasilitas yang ada. Jadi Bu Lili, kalau kita bicara soal kurikulum, sebenarnya kurikulum seperti apa sih yang diterapkan di Sekolah Pahwa Sumarekon Serpong ini? Selain 3 bahasa, yang paling penting dan juga utama untuk kita itu budi pekerti, Oh, yang oke. sejak dini kita tanamkan kepada siswa. Ya. Dan di sekolah kita selain kita ada kegiatan menanam kepada siswa sejak kecil, sejak 2 tahun, yang itu yang juga kita ada kaitan dengan budi pekerti sebetulnya. Selain mendidik siswa mensayangin alam, tapi kita utama budi pekerti itu yang paling penting bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua, Iya, itu yang utama. Utama banget, itu utama banget. Kita barusan bulan Mei, kita merayakan Hari Ibu yang Internasional. Jadi bunga yang dinanam siswa sendiri berikan kepada ibunya. Jadi itu orang tua sangat-sangat berharu ya. Jadi karena siswa bukan hanya memberikan bunga, tetapi mengkasih tahu ibunya bagaimana dia cinta kepada orang tuanya, kasih sayang kasih kepada orang sayang, tuanya ya, dan ya. terima kasih juga rasa syukur untuk semua yang orang tua sudah memberikan kepada dia. Hasil tanaman dari siswa kita memasak dan kita membawa ke Manti Werda. Dan orang tua, jadi anak-anak itu belajar bagaimana menghormati ya kepada yang lebih tua. Dan sejak setelah itu ada orang tua feedback ke saya. Jadi bilang mau lihat oma opa sendiri. Oh, jadi lucunya. dia membawa aplikasi ke kehidupan Kehidupannya dia sendiri. sehari-hari. Ini yang terus terang tidak mudah karena budi pekerti itu bisa benar-benar sukses kalau aplikasi berjalan. Oke. Ya, jadi ini yang kita lagi on the track ke situ. Dari TK sampai SMA di Papua kita ada kerjasama dengan Yayasan Seci, Budat Seci. Oh. Kita ada celengan bambu. Celengan Ya, bambu itu apa, Bu Itu Lili? sebetulnya celengannya kecil. Jadi orang yang tidak mampu pun juga bisa bantu orang yang lain. Oh. Jadi kita mendidik siswa menampung uang setiap hari. Oh, setiap hari ditabungnya ya? Jadi kita tabungnya seperti uang kecil gitu, 100 perak, 200 perak. Uang itu akan mensumbang kepada orang yang lebih butuh. Oke. Ya, jadi itu artinya ini dana kecil tapi
kebaikannya sangat besar. Diaplikasikan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya begitu dan ya. di jenjang SD juga ada orang tua juga cerita siswa dapat hadiah sebagai cash seperti uang dan ditanyakan ke siswanya, ini kamu rencana uang ini mau pakai untuk apa? Dia bilang saya mau masukin ke celengan. Jadi intinya pertama dia pikir mau bantu orang lain. Ya. Ini yang kita rasa sangat-sangat terharu juga dan artinya kita memang on the track jalan ke situ. Ya. Karena tidak mudah untuk bisa membuat siswa atau anak yang masih dalam usia sangat kecil ini untuk bisa mengaplikasikan hal-hal tersebut ya. Teori saja mungkin mudah begitu ya Bu Lili ya. Jadi memang anak-anak yang sekolah di sini benar-benar ditanamkan ilmu budi pekerti secara baik Itu dalam yang paling kehidupannya sehari-hari. Dukung juga dengan kemampuan berbahasa yang baik begitu Benar, ya. benar. Wah, terima kasih banyak Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan hari ini ya. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, saya janjian sama Bu Magda juga nih, kemana ya belum datang-datang. Mungkin lagi sibuk. Nah, pas ada lebih. Apa kabar? Sorry ya, saya nggak bisa join lebih awal. Nggak apa-apa. Jadi ketinggalan ngobrol-ngobrol. Tapi udah dapat banyak informasi tadi dari Bu Lili mengenai sekolah ini, bangunannya begitu besar, begitu bagus. Jadi bisa nangkep dong ya gimana tujuannya sekolah ini ya. Iya. Terima kasih ya Bu Terima Lili ya. kasih. Saya jalan dulu. Boleh dilanjutkan lagi kalau ada Boleh. Terima Maaf, kasih. saya sudah mengganggu. Iya, Bu Lili. Thank you ya. Jadi saya sama Mel. Bye. Iya. Oke, Ibu kita ke situ ya. Ibu temenin saya lihat-lihat boleh? Yuk. Sumare Conserpong mempersembahkan klaster Flamingo, klaster terbaru di area The Springs Sumare Conserpong, lokasi dekat dengan The Springs Club, sport club terbesar dan terlengkap di Jabodetabek. Tersedia ukuran 8x16 dan 9x16. Harga mulai 2,2 miliar rupiah. Jangan lewatkan penjualan perdana Sabtu 21 Juni pukul 10 di Plaza Sumare Conserpong. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu, tadi saya sudah dapat penjelasan dari Bu Lili mengenai bangunan dari TK Pahoa ini. Ini memang bangunannya besar sekali dan bagus bagus ya. sekali. Dari tadi saya juga terpesona ngeliat betapa menyenangkannya, melihat anak-anak senang main di Seneng sini banget ya bisa bagaimana bangunan ini bisa mewadahi kegiatan anak-anak. Ngomong-ngomong, sekolah ini habis dapat award loh. Oh ya, dapat Dan award? internasional. Oh ya? Sebelum ngobrolin tentang award nih Mel, sebetulnya TK Pahoa ini itu awalnya dibuat agar melalui anak-anak kecil ini kita tuh bisa menularkan rasa cinta kepada alam. Tentunya alam Indonesia ya. Dan dengan begitu mengajar mereka juga untuk lebih mencintai tanah air kita ini. Tuh kan, enak sekali kan di atas. Rasanya seperti di playground gitu ya. Iya, dan nggak luas berasa ya. seperti di lantai 2. Benar-benar luas loh. Aku pikir cuman sempit. Kalau ini luas sekali dan anak-anak bisa main di Memang sini. ini fungsinya untuk menggantikan sebetulnya areal yang kita tutup dengan bangunan, areal hijau itu kita gantikan di atas. Pantesan betah anak-anak belajar di sini. Hawanya enak banget, nggak cuma anak-anaknya loh, guru-gurunya juga betah. Pastinya. Tapi tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan mengenai award yang baru diterima. Itu seru banget. Apa sih Bu awardnya itu? Kita dapat 2 award internasional, 3 bahkan ya, tapi dari 2 organisasi. Yang pertama adalah International Property Award. Kita menang di Asia Pasifik. Jadi sebagai Best Public Service Development. Best Public Service Development. Ya, itu se-Asia Pasifik loh ya. Dan nanti kita akan maju ke tingkat dunia. Wow. Ya. Dan yang kedua adalah FIAPSI. FIAPSI itu apa Bu? FIAPSI ini Federasi Properti Internasional. Oke. Jadi seperti REI lah kalau di Indonesia, tapi ini internasional. Nah, jadi REI itu bagian dari FIAPSI. Nah, dia tuh selalu ada award itu setiap tahun. Jadi mereka mengadakan penilaian-penilaian untuk development yang bagus di dunia gitu. Dan
puji Tuhan deh, TK Pahwa ini masuk mendapat 2 kategori. Yang pertama adalah gold dan silver. Gold dan silver. Wah, selamat ya yang Bu ya. silver ini adalah yang untuk sustainable development. Kemudian yang gold adalah untuk purpose built development. Kategori penilaiannya itu berdasarkan apa sebenarnya Bu? Jadi memang tergantung dari kategorinya, penekanan penilaiannya itu. Kayak misalnya purpose built. Nah, tentu saja yang dinilai adalah bagaimana si bangunan ini benar-benar bisa mewadahi sesuai dengan tujuan dari didirikannya bangunan itu. Tapi tentu saja konsepnya itu juga dinilai. Terus bagaimana bangunan ini dibangun pada saat prosesnya dan bagaimana ini digunakan. Apakah benar-benar yang tadinya konsep ini bisa betul-betul dijawantahkan di dalam penggunaannya gitu kan ya. Jadi apakah ada melenceng atau tidak gitu. Banyak hal yang dinilai dan tentu saja karena bangunan ini adalah green building, dia mendapat poin tambahan gitu. Terutama untuk yang kategori sustainable ya. Yang digarisbawahi adalah bagaimana gedung ini menerapkan konsep-konsep cinta alam. Ya. Wah, kalau kita bicara soal konsep, sepertinya menarik sekali ya. Konsep dari arsitektur bangunan gedung ini begitu ya. Bisa jelaskan nggak sih Bu sebenarnya konsep dari awal itu? Awalnya tuh gimana gitu ya. Jadi waktu kita dapat kepercayaan dari Yayasan Pahwa untuk membangun TK ini dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin memiliki sebuah bangunan TK yang betul-betul green gitu, betul-betul green dan bisa mewadahi kegiatan anak sehingga anak ini bisa belajar. Nggak hanya belajar di sekolah saja ya, tapi bisa belajar dan berinteraksi dengan alam. Wah, ini benar-benar tugas berat, tapi sangat challenging dan membahagiakan gitu ya. Jadi memang dari awal ini kita memilih arsitek yang terbaik ya, yang dia expert di dalam soal green building gitu ya, dan dia tahu betul karena dia praktisi. Jadi dia tahu betul bagaimana harus membuat detail-detail bangunan yang benar-benar bisa mengejawantahkan urusan green tersebut gitu. Banyak sekali detailnya. Ketika diminta untuk merancang TK dengan 800 anak berada di dalamnya, reaksi pertama saya adalah tidak membangun dalam 2 atau 3 lantai. Tawaran saya adalah membuatnya di dalam 1 lantai. Akan tetapi keterbatasan lahan menjadi permasalahan. Kita kehabisan ruang hijau. Jadi usulannya adalah kenapa tidak membalik ruang hijau di atas kelas. Jadi sebetulnya dengan adanya taman di atas, otomatis bangunan yang ada di bawahnya akan menjadi dingin. Salah satu kegunaan ruang hijau itu adalah pohon-pohon yang memproduksi oksigen. Dan ruang-ruangnya pun sebetulnya dirancang untuk bisa dilaksanakan tanpa cahaya buatan. Ini seperti apa nih? Ini kan benar-benar tempat ini harus merupakan rumah kedua bagi mereka ya. Artinya nyaman tapi juga aman loh. Makanya kenapa kok seluruh kelas jadi di mana mereka menghabiskan banyak waktu itu ditaruh di lantai bawah. Itu alasannya adalah? Alasannya adalah supaya keamanannya. Karena mereka keluar masuk anak TK tahu sendiri deh ya seperti apa kegiatannya. Itu ditaruh di bawah. Paling jadi bawah. yang di atas adalah tempat untuk orang dewasa, guru-guru dan ini tempat hijau ini untuk menggantikan apa yang sudah dibangun di bawah gitu ya. Nah, pada saat mereka menggunakan ini tentu saja anak-anak kecil juga ikut pakai gitu. Tapi kan mereka akan di-arrange dengan baik oleh guru-gurunya. Jadi keamanan itu challenge nomor 2. Kita punya danau di sana. Ya, persis di sampingnya ini betul, ya? Betul, di sana ada danau dan di sini ada vegetasi alami yang waktu itu sudah terjadi. Di sebelah sana juga ada perumahan yang sudah ada juga. Nah, ini juga membutuhkan suatu kepiawaian tersendiri untuk membuat supaya keindahannya ini bisa dinikmati, bukan saja secara visual, tapi secara apa ya Mel ya? Betul, experience-nya. Karena adanya air ini penting sekali nih Mel, karena adanya air ini bisa membantu ada aliran udara alami. Karena kita memang nggak pakai AC di sini. Oh wow, jadi semua details yang ada di bangunan ini memang sudah diperhitungkan dengan bersama dan juga jumlah pohon dihitung lagi-lagi. Betul, dihitung.
supaya oksigennya itu terpenuhi. Dan yang penting juga adalah soal ekosistem. Jadi bukan hanya menghitung oksigen, taruh pohon untuk oksigen, tapi juga pohon-pohon ini itu menghasilkan ekosistem tersendiri. Nah, tuh, dengarkan ada suara burung. Kita Banyak ngobrol dari tadi sebetulnya. Dan itu ada bermacam-macam burung loh, Mel, yang sudah ada di sini. Itu sudah pernah dilakukan pengamatan gitu ya. Sudah diteliti juga ya itu. Memang pohonnya itu juga dipilih yang mereka disukai oleh burung. Jadi misalnya pohon ini menghasilkan buah kecil-kecil gitu Ini ya. pohon apa sih, Bu? Nama latinnya ada di sana, tapi kita biasa sebut cherry memang di sini. Nah itu disukai banget sama burung gitu, sehingga dia akan mengundang burung itu datang. Nah dengan burung datang, anak-anak bisa melihat burung, Merasakan sendiri. Nggak langsung, hanya burung yang di dalam sangkar ya, tapi burung yang benar-benar bebas. Nah, Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekolah Pahwa ini bisa berperan untuk menunjang seluruh fasilitas yang ada di Sumarekon Serpong ini, Bu? Oh iya, tentu saja ya, karena memang TK Pahwa yang didesain dengan baik, dibangun dengan baik, dan difungsikan dengan sangat baik, itu tentu saja gaungnya akan besar. Cukup banyak orang yang menginginkan anak-anaknya bersekolah di sini. Nah tentu saja ini membahagiakan sekali kami sebagai developer. Dengan adanya minat untuk menyekolahkan anak di sini, tentunya kebutuhan yang lain juga akan sama-sama berkembang. Gitu. Dan yang jelas adalah tujuan utama dari sebuah developer yang bertanggung jawab adalah memberikan fasilitas yang terbaik bagi warganya. Nah, inilah salah satunya. Sudah saya rasakan sendiri hari ini. Wah, menarik sekali, Bu. Sebuah karya jika diciptakan dengan segenap curahan emosi, balutan nurani dan penjiwaan yang kuat, akan menjadi mahakarya yang bernilai tinggi. Arsitektur sekolah Pahwa ini mencerminkan sebuah penghayatan yang mendalam pada proses perancangannya. Dia bukanlah sebongkah bangunan tak bermakna, namun bagaikan sebentuk ruang penuh aura cinta yang menaungi anak-anak penghuninya. Sebuah mahakarya.